Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Sunarti Supia Maupullah, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, semester 6C. Nah, oke, di video kali ini aku itu mau membahas mengenai asuransi, yang dimana ini merupakan bahasan dari mata kuliah Masail Fiqhiyah 2. Nah, nanti di video kali ini aku itu mau menjelaskan mengenai definisi asuransi itu sendiri. Kemudian ada nanti membahas tentang apa sih asuransi kesehatan, apa itu asuransi kebakaran, kemudian apa sih asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, ya nanti akan dibahas. Kemudian bagaimana hukum asuransi itu sendiri. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita langsung saja ya. Bahasan yang pertama itu mengenai definisi asuransi. Nah, asuransi itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu insurance, ya, yang berarti pertanggungan. Nah, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak yang dimana pihak pertama itu berkewajiban membayar iuran, kemudian pihak kedua itu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama apabila terjadi sesuatu yang menimpa diri atau barang milik pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Nah, itu adalah pengertian asuransi. Kemudian yang dimana tadi telah saya katakan di awal bahwa kita akan mengenai asuransi jiwa, kemudian asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, dan juga asuransi kesehatan. Nah, terus bagaimana pengertian dari masing-masing asuransi itu sendiri? Nah, kalau asuransi jiwa itu adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Jadi maksudnya begini, seseorang misalkan dia mendaftarkan atau dia memiliki asuransi ini ya, asuransi jiwa. Nah, dia itu jadi ketika misalkan orang tersebut tuh masih muda, tetapi dia itu sudah memiliki anak dan istri, sudah berkeluarga lah intinya gitu ya. Kemudian dia itu tiba-tiba saja meninggal dikarenakan misalkan serangan jantung atau apa gitu ya. Nah, itu kan jadi asuransi jiwa ini bisa dipergunakan karena dia meninggalnya itu kan ya itu masih terlalu muda, sedangkan dia masih memiliki tanggungan, yaitu masih memiliki anak, masih memiliki istri, sehingga nanti ketika ini asuransi jiwa ini bisa untuk dipergunakan. Kemudian katanya dari tadi pengertiannya bahwa misalkan hidupnya terlalu lama, maksudnya dia itu udah usianya misalkan 70 tahun ke atas, ya kan kalau usia tersebut sudah tidak lagi produktif ya untuk bekerja, sedangkan dimana dia juga masih memiliki tanggungan yaitu anak, istri gitu ya. Nah, ini bisa dipergunakan gitu ya. Itu mengenai asuransi jiwa. Kemudian mengenai asuransi kebakaran. Nah, kalau asuransi kebakaran itu adalah asuransi yang menanggung resiko yang menimpa rumah, kemudian kantor, pabrik, atau harta benda lainnya apabila misalkan terbakar, terus tersambar petir, terkena ledakan atau kejatuhan pesawat. Ini bisa untuk dipergunakan ya, asuransi kebakaran gitu. Kemudian ada asuransi kecelakaan. Nah, asuransi kecelakaan adalah asuransi atau perlindungan risiko kecelakaan kepada nasabah yang mengalami cacat total, kemudian atau cacat tetap, atau misalkan meninggal dunia. Kan ini mungkin udah nggak asing lagi bagi kita gitu ya. Kemudian ada asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan itu sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi jika mereka itu jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Nah, ini banyak sih, kalau sekarang itu banyak sekali ya asuransi kesehatan. Misalkan saja seperti BPJS itu termasuk adalah asuransi kesehatan ya, dimana kan kita juga namanya kayak semodel kita itu tiap bulan ada nabung gitu ya, atau misalkan kita itu membayar iuran kepada BPJS, sehingga nanti apabila misalkan kita itu sakit, terus kita ke rumah sakit, nah kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi karena sudah ditanggung oleh BPJS misalkan seperti itu. Atau misalkan kalau
PNS ada askes atau apa ya gitu, saya juga kurang tahu. Nah, itulah mengenai definisi tentang asuransi. Bahasan yang selanjutnya mengenai hukum asuransi itu sendiri. Nah, saya simpulkan bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa asuransi itu haram, kemudian ada yang membolehkan bahwa asuransi itu ya membolehkan untuk transaksi asuransi, kemudian ada boleh tapi dengan tanpa ada pengecualian gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa asuransi adalah subhat. Nah, yang mengatakan bahwa asuransi haram alasannya itu karena pertama, akad asuransi itu sama dengan judi karena pihak pertama atau tertanggung mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya judi. Kemudian asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian karena tertanggung atau pihak pertama itu diwajibkan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah akad asuransi yang menurut yang pertama adalah katanya adalah riba gitu ya. Kemudian orang yang melakukan asuransi itu sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Jadi ulama yang berpertama karena katanya seperti ini, masalah rizki pasti sudah sama Allah ditanggung. Nah, jadi mereka itu mengatakan bahwa orang yang melakukan asuransi itu sama halnya saja dengan orang yang mengingkari atas rahmat Allah itu. Kemudian mengandung unsur eksploitasi karena tertanggung kalau tidak dapat membayar preminya atau kewajiban untuk membayar per bulannya, uang itu bisa hilang. Seperti itu. Itu adalah menurut pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa asuransi adalah haram. Kemudian para ulama atau para cendekiawan yang mengatakan bahwa hukum asuransi itu adalah boleh. Alasannya karena yang pertama tidak ada nas Al-Quran atau hadis yang melarang asuransi itu sendiri. Kemudian terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Jadi pihak pertama sama-sama rela untuk membayar iuran dan pihak kedua juga sama-sama rela untuk mengelola uang asuransi tersebut gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah boleh karena yang ketiga tadi kan yang kedua, yang pertama itu mengatakan bahwa asuransi sendiri adalah haram, kemudian yang kedua adalah mengatakan bahwa asuransi itu adalah boleh. Kemudian yang ketiga itu boleh asalkan yang bersifat sosial, jadi membolehkan ya yang bersifat sosial dan mengharamkan yang bersifat komersial itu. Kemudian yang keempat adalah yang mengatakan para ulama cendekiawan mengatakan bahwa asuransi adalah subhat. Alasannya karena tidak ada dalil syar'i yang jelas gitu ya, yang mengharamkan ataupun yang menghalalkan mengenai praktek asuransi itu sendiri. Dia mengatakan bahwa ya udah, karena dalam Al-Qur'an nggak ada yang mengatakan atau menjelaskan tentang asuransi. Kemudian dalam hadis juga tidak ada istilahnya yang secara jelas menjelaskan tentang asuransi gitu ya. Nah, jadi menurut ulama yang berpendapat bahwa asuransi adalah subhat, jadi kita itu harus berhati-hati dalam melakukan praktek asuransi. Jadi mangga gitu, karena tapi untuk lebih berhati-hati seperti itu. Nah, kalau pandangan saya sih mengenai asuransi ya, kalau saya boleh ya mengatakan karena menyimpulkan gitu ya, asalkan memenuhi dasar dari syariat Islam gitu, asalkan tidak menyimpang dari syariat Islam. Nah, yang pertama itu tauhid dan ketakwaan. Kita tetap sama Allah, kita tetap percaya tauhid kita itu cuman menyandarkan semuanya itu kepada Allah. Nah, kita melakukan praktek asuransi itu sebagai salah satu ikhtiar dari manusia, karena kan Allah mengajarkan kepada kita untuk berikhtiar. Masalah nanti hasilnya ataupun gimana itu kan nanti yang tetap yang menanggung ataupun yang berkehendak adalah Allah, sehingga wajib kita ya boleh-boleh saja dalam hal berikhtiar. Jadi menurut saya itu tidak apa-apa asalkan kita tetap semua mengenai misalkan yang memberikan rezeki pada kita adalah Allah, yang memberikan kehidupan kita kepada Allah hanyalah Allah gitu kan. Nah itu, jadi tetap ya tauhid kita tetap tersambung pada Allah gitu. Jadi tidak mentuhankan kepada asuransi. Misalkan tenang guys, saya asuransi iya. Nah itu. Tapi tetap tauhid kita kepada Allah, keyakinan kita tetap kita gitu ya. Tetapi asuransi hanya bentuk salah satu ikhtiar kita sebagai manusia gitu.
Kemudian yang kedua ada unsur keadilan, maksudnya nggak ada salah satu pihak yang dirugikan gitu ya, harus bersifat adil. Kemudian menjauhi dari kezoliman, ada gitu ya, jadi adanya keterbukaan antara pihak ke satu dan pihak kedua mengenai keuangan dari asuransi itu sendiri. Biasanya kalau yang mempunyai asuransi itu ada bukunya ya, dari pihak pertama itu mendapatkan buku asuransi, bukti dia penyetoran atau iuran per bulannya, dan di pihak kedua juga punya catatan-catatan dari pihak yang pertama apabila telah membayar, seperti itu. Kemudian adanya unsur kerjasama, tolong menolong dan saling menjamin. Nah ini ya, jadi tidak misalkan pihak pertama terus membayar tapi dari pihak keduanya tidak ada istilahnya berusaha untuk menjamin pihak yang pertama, ya itu tidak boleh. Kemudian tidak ada unsur riba ya, tidak ada unsur riba. Kemudian harus ardo, suka sama suka, kita itu rela sama rela gitu, jangan ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak gitu. Kemudian tidak ada unsur suap menyuap, dan harus berprinsip pada kemaslahatan, yaitu kemaslahatan umat dan kemaslahatan bersama. Kemudian harus istilahnya, jadi tidak, maksudnya gini, pelarangan ekonomi yang menanggung resiko dan perjudian. Jadi dilarang ada di sana itu ada unsur yang mengandung misalkan resiko perjudian gitu ya, itu tidak boleh. Nah itu mungkin pandangan saya mengenai asuransi. Kalau saya boleh ya, kalau menurut saya boleh, silahkan kita melakukan transaksi asuransi asalkan tadi tetap dalam koridor syariat Islam, seperti itu. Mungkin itulah dari saya penjelasan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan, karena sama-sama kita masih dalam tahap belajar. Jika misalkan ada yang salah-salah, silahkan untuk dikoreksi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.